kami boleh mendengarkan lewat diskusi kami ini semua, di mana judul kali ini mengenai suara kenabian. Kami tahu Tuhan, di tengah dunia yang gelap seperti apapun, suara kenabian yang daripadamu pasti akan terus bersuara dan menerangi dunia ini. Engkau sudah memakai Pak Paul menjadi teladan. Dia sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, hati, bahkan harga dirinya sekalipun Tuhan, dalam statusnya tidak dianggap oleh negara dan tidak dianggap oleh negara sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai DPO. Bapa di dalam surga, Engkau sudah melihat pengorbanan Pak Paul, sudah memberikan yang terbaik yang dia mampu berikan lewat suara kenabiannya, sudah menjadi contoh yang baik, berani bayar harga, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Terima kasih Tuhan buat teladan yang baik yang sudah berikan lewat Pak Paul, sehingga boleh menjadi teladan dan terang bagi kami semua untuk berani menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, menyatakan membongkar semua kemunafikan di atas bangsa dan negeri kami. Apapun, bahkan taruhan nyawa buat kami pun, kami mau belajar Tuhan, berani menyatakannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Oh, kemana suaranya ini? Pak Uti, Pak Halo. Paul. Ini Pak SK ini ya? Iya benar Pak. Ya udah, mungkin Pak siapa tuh sebentar? Lihat ada Pak. Lanjut Pak SK, lanjut aja, lanjut Pak SK. Ya, tadi sebelum saya kayaknya Karni Ilyas, jadi nggak apa-apa lah. Saya kasih dulu Pak Karni Ilyas mau ngomong sebentar, karena udah jam 00.20 Pak Karni Ilyas. Karena dia duluan dibanding saya. Ya Pak Karni Ilyas. Iya Pak. Halo. Ya, Ya halo silakan Pak. Ya. Saya dari tadi nyimak juga, tapi sempat sambil guling-guling ini, sambil hampir-hampir ketiduran, tapi menarik juga tadi pembahasannya itu Pak. Pokoknya pesan buat teman-teman di sini juga Bapak Paul Jang, tetap semangat untuk menyuarakan kebenaran itu. Dihargai follower-follower yang sudah di sini gitu. Itu aja Pak. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih Pak Karni. Jadi saya tambahin ya. Pak Paul sudah memberikan, jadi pionir Pak Paul sudah menjadi satu suara kenabian ya yang cukup mengguncang Indonesia ya. Jadi ini perlu didukung kita semua dan sudah didukung dan terus kita kerjakan supaya menjadi dukungan yang lebih luas lagi, karena memang panggilan kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus adalah menjalankan fungsi kenabian kita ya. Jadi kita semua juga diberikan karunia untuk fungsi kenabian kita. Itulah tugas yang diemban orang-orang percaya dalam Tuhan Yesus, untuk menyuarakan kebenaran firman Tuhan, untuk melangkah sesuai dengan tindakan dan pijakan kita itu ya kepada dilandasi firman Tuhan, yaitu kebenaran. Jadi segala yang tidak benar, segala yang tidak adil, segala yang munafik, kita harus suarakan. Dan kita bersyukur Pak Paul sudah memberikan fasilitas Zoom-nya sehingga tidak mudah lagi diblokir apabila ada suara-suara yang memanaskan telinga mereka yang memerintah atau kelompoknya, sehingga suara kenabian ini tetap terus berlangsung.
Dan kita bersyukur suara kenabian Pak Paul sudah menjadi teladan bagi kita semua untuk memberanikan diri juga menyatakan hal-hal yang tidak benar, ketidakbenaran, ketidakadilan, kemunafikan, gitu. Harus kita berani, karena kita juga sudah dipanggil. Kalau tidak, kita juga bersalah di hadapan Tuhan. Tidak berani menegur yang tidak benar, menegur yang tidak adil, menegur yang munafik, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ya mungkin ada orang, banyak kita akui, seperti yang Pak Paul katakan, pendeta-pendeta, gembala-gembala, bahkan umat-umat Tuhan yang masih cari faktor aman. Mungkin juga takut ada kerugian finansial mereka-mereka yang menjabat, padahal mereka juga sudah mengerti sebenarnya kebenaran firman Tuhan. Karena jabatan, karena keuntungan finansial, nggak berani menyatakan ketidakadilan, tidak berani menyatakan ketidakbenaran, nggak berani menyatakan kemunafikan yang terjadi di negeri ini, begitu. Sehingga tidak menjadi terang buat bangsa dan negeri ini, begitu. Seharusnya, ya ini bagus. Ciri khas seorang nabi harusnya nggak boleh berkompromi dengan ketidakbenaran, nggak boleh berkompromi dengan orang-orang yang rakus, yang egois, yang mau mencari sanjungan, yang hanya pencitraan, mencari hal-hal yang harusnya kita berkenan kepada Tuhan. Harusnya kita berani untuk mengkritisi semua, membongkar habis semua orang-orang yang rakus, yang egois, begitu. Ya. Nah, jadi justru kita bersyukur lewat jumpa Paul ini milik kita bersama, bukan milik Pak Paul saja, begitu ya. Pak Paul juga sendirian tidak bisa, harus didukung oleh kita. Dan semakin banyak suara-suara kenabian ini terus menggema di negeri dan bangsa ini, begitu. Nah, kita harus berani seperti Yohanes menghadapi Herodes, ya, walaupun waktu itu raja yang zalim, yang sewenang-wenang, tapi Yohanes berani membayar harga, melawan, menegur penguasa pemerintah, gitu. Bahkan penguasa agama, sama seperti Tuhan Yesus pun berani sebagai manusianya, kemanusiaannya berani memberikan teladan untuk menegur penguasa-penguasa pemerintah maupun penguasa-penguasa agama yang lalim, yang tidak adil, yang munafik, yang korup, begitu. Nah, biarlah lewat teladannya Pak Paul akan bangkit suara-suara kenabian kita bersama, karena panggilan kita semua itu setelah kita diselamatkan dan mengerti kebenaran harus menyuarakan itu supaya ada kejujuran, ada kebenaran, ada keadilan di negeri kita yang kita cintai ini, yang sudah dibayar mahal oleh para bapak-bapak bangsa kita dengan darah dan nyawa dan air mata. Nah, kita harus berani, dan kita berharap lewat Zoom ini sudah difasilitasi Pak Paul, semakin banyak orang-orang yang berani untuk menyampaikan kebenaran itu, begitu. Sehingga negara ini boleh, ya itu haknya Tuhan, ya. Nah, negara ini juga Tuhan juga memberikan kebebasan kepada setiap manusia mau mendengarkan suara kenabian yang dari Tuhan, atau mereka mau hidup di dalam kebobrokan suara iblis, kemunafikan, korupsi, kejaliman, ya. Mereka mau ikut Tuhan atau mereka mau ikut iblis, kan cuman itu. Tugas kita hanya menyampaikan, ya, sehingga suara-suara kenabian ini semakin menggema di Indonesia, di negeri kita ini, begitu. Jadi kita berharap ada perubahan yang luar biasa lewat suara kenabian kita, ya, sehingga terang-terang itu bisa bercahaya buat bangsa kita yang mungkin masih dirundung di dalam kegelapan. Kita berharaplah lewat
Jumnya Pak Paul ini akan lahir 2, 4, 8, 16, 32, 64, 100, 500, 1000, puluhan ribu orang yang serentak berani bersuara, ya, sehingga benar-benar negara ini punya prinsip, yaitu tadi yang seperti Pak Tobing katakan, prinsip-prinsip Pancasila yang sudah benar-benar direnungkan oleh bapak-bapak bangsa kita, ya. Dan mereka merenungkannya itu bukan karena dibayar gaji, tapi mereka berkorban dengan darah, nyawa, dan harta mereka, begitu. Jadi perenungannya luar biasa untuk anak cucu kita bergenerasi-generasi menikmati kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu. Ada terjalin terus persatuan Indonesia. Nah, agar prinsip itu bisa dijalankan dan seluruh pejabat-pejabat pemerintahan ini bisa mengerti kalau gaung suara kenabian ini terus menggema di seluruh Indonesia ini untuk menegakkan kebenaran, untuk membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin. Jangan ada lagi dimarginalkan, jangan ada lagi dijolimi, jangan ada lagi dikeruk kekayaannya hanya untuk kepentingan golongan-golongan tertentu dan untuk kepentingan kelompoknya sendiri, sehingga mereka benar-benar dimiskinkan, dimarginalkan, dibodohi, diperdaya, ditipu, ya, sehingga tidak ada lagi persatuan. Kita berharap kita berani untuk bersuara lewat suara kenabian yang sudah difasilitasi Pak Paul, begitu. Jadi kita berharap akan semakin banyak suara-suara kenabian ini semakin bersuara. Jangan takut, gak apa-apa, buat para tirani-tirani itu, ya, mereka yang otoriter, ingin berkuasa dengan cara-cara yang busuk, cara-cara yang munafik, cara-cara yang tidak bermoral, biar mereka semakin mendengar banyak suara kenabian itu, nggak bisa tidur dia. Jangan biarkan dia tuh nyaman tidur. Para elit-elit itu biar terusik terus 24 jam dengan keluarganya. Semua mereka yang mau represif pakai kekuatan-kekuatan yang mereka punya, tapi dengan cara-cara yang tidak adil, agar mereka benar-benar nggak bisa tidur, begitu. Kita bongkar terus lewat suara kenabian kita ini, begitu. Jadi kita harapkanlah lewat yang sudah dipioniri oleh Pak Paul semakin menggema terus, dan ini tidak akan pernah padam. Terang yang sudah dinyalakan akan banyak terang-terang itu menyala buat bangsa dan negeri ini, sehingga tidak ada lagi kelaliman, tidak ada lagi penindasan, tidak ada lagi perlakuan-perlakuan diskriminasi, egois kelompok, tapi kita semua bersatu, gitu. Semua bangsa bersatu, sehingga bisa tercipta seperti yang dicita-citakan bapak-bapak bangsa kita, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itu Pak Paul. Terima kasih. Halo Pak Uti. Ya, terima kasih Pak. Suara kebenaran, wah ini mantap sekali ya. Ini gimana ini? Kita masih lanjut atau tutup? Sepertinya waktunya udah lewat jauh ini, udah lewat dari 12:30. Ya udahlah, kita tutup saja. Pak Suara, tolong bikin doa Pak. Langsung tutup saja. Ya tutup aja lah, udah terlalu malam. Saya masuk juga terlalu malam lah. Ya. Terima kasih Kan Pak Jenderal. Masih ada waktu. Ya masih ada waktu lah. Terlalu malam nanti. Yang doa pagi kasihan nanti nggak fresh nanti. Jadi kita tutup saja. Pak Suara, tolong bikin doa Pak Suara, doa penutup. Terima kasih Pak sebelumnya. Oke. Mari Pak. kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari yang luar biasa pada malam hari ini. Kami boleh mendengarkan lewat diskusi kami ini semua, di mana judul kali ini mengenai suara kenabian.
Kami tahu Tuhan, di tengah dunia yang gelap seperti apapun, suara kenabian yang daripadamu pasti akan terus bersuara dan menerangi dunia ini. Engkau sudah memakai Pak Paul menjadi teladan. Dia sudah memberikan waktu, tenaga, pikiran, hati, bahkan harga dirinya sekalipun Tuhan, dalam statusnya tidak dianggap oleh negara dan dianggap sebagai tidak dianggap oleh negara sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai DPO. Bapa di dalam surga, Engkau sudah melihat pengorbanan Pak Paul, sudah memberikan yang terbaik yang dia mampu berikan lewat suara kenabiannya, sudah menjadi contoh yang baik, berani bayar harga, bahkan nyawa sebagai taruhannya. Terima kasih Tuhan buat teladan yang baik yang sudah berikan lewat Pak Paul, sehingga boleh menjadi teladan dan terang bagi kami semua untuk berani menyatakan kebenaran, menyatakan keadilan, menyatakan membongkar semua kemunafikan di atas bangsa dan negeri kami. Apapun, bahkan taruhan nyawa buat kami pun, kami mau belajar Tuhan, berani menyatakannya. Terima kasih Bapa dalam surga, Kau memberkati channel Zoom ini, sehingga menjadi semakin membesar, menggema di Indonesia ini Tuhan, sehingga kami boleh melihat ada lawatan Tuhan luar biasa buat bangsa dan negeri kami. Kami boleh melihat ada keadilan, kesejahteraan, kemakmuran, dan tidak ada lagi perlakuan diskriminasi. Dan kami berdoa Tuhan agar ada pertobatan yang besar terjadi buat bangsa dan negeri kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa Tuhan, lewat Zoom ini boleh menjadi berkat yang besar buat bangsa dan negeri ini, ada melakukan perubahan yang besar. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan bangkitkan anak-anak-Mu untuk menyatakan kebenaran di atas bangsa dan negeri ini, tanpa kami harus bermuka dua Tuhan kepada penguasa maupun kepada pihak yang berwenang untuk mendapatkan mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan keuntungan keuangan, tapi kami dengan tulus dan sesuai panggilan-Mu Tuhan, untuk memperjuangkan semua hak-hak yang ingin dinikmati seluruh warga negara Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, untuk mendapatkan jaminan keadilan, kesejahteraan. Kami berdoa Bapa, kami berdoa buat Bapak Jokowi dan seluruh jajarannya, agar Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan menyertai hidupnya, dan Tuhan sendiri yang berbicara dalam kehidupannya dan seluruh pejabat-pejabat di Indonesia, sehingga mereka juga memiliki roh takut akan Tuhan dan disadarkan untuk membangun Indonesia dengan benar, dengan berkeadilan, untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk kepentingan pribadinya maupun kelompoknya maupun keluarganya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami berdoa juga untuk 2024 agar terpilih seorang pemimpin yang benar-benar berhikmat, pemimpin yang benar-benar dicintai rakyatnya, dan pemimpin yang memiliki visi dan misi, dan seluruh pembantu-pembantu di bawahnya benar-benar mau berkorban untuk Indonesia, sehingga tercipta Indonesia yang jaya, yang makmur, yang sentosa, yang berkesejahteraan buat seluruh warganya. Terima kasih Bapa dalam surga. Tuhan memberkati kami semua. Tuhan memberkati Zoom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih semuanya, teman-teman di Zoom maupun di YouTube. Sampai jumpa lagi besok di acara Embun Pagi. Selamat istirahat, jaga kesehatan masing-masing. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.